Video ini tidak bermaksud menyerang agama manapun, tetapi mengajak diskusi tentang hubungan antara kebebasan berpikir, hukum, dan keyakinan. Halo semua, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah sebuah ideologi benar? Jika mengujinya saja tidak boleh, Undang-Undang Penistaan Agama melindungi manusia atau ideologi. Banyak negara, termasuk Indonesia, masih memiliki undang-undang penistaan agama. Masalahnya, undang-undang ini sering dipakai bukan untuk melindungi manusia, tetapi melindungi ideologi dari kritik. Padahal, secara logis, hukum seharusnya melindungi manusia, bukan keyakinan. Ideologi bukan makhluk hidup, ia tidak bisa terluka. Yang bisa terluka adalah orangnya, bukan ajarannya. Ketika sebuah ideologi dilindungi menggunakan penjara, itu menandakan bahwa negara menempatkan ideologi di atas akal sehat masyarakat. Dan yang lebih parah, jika menguji atau mengkritik akan membuat seseorang di penjara, itu artinya ideologi tersebut tidak benar-benar kuat. Kalau sebuah ajaran benar, mengapa perlu takut diuji? Sekarang mari bandingkan dengan sains. Sains tidak takut diuji, justru wajib diuji. Orang beragama sering berkata, sains itu tidak sempurna karena buatan manusia. Betul, tapi mereka lupa poin paling penting. Sains justru kuat karena ia mengakui dirinya tidak sempurna dan terbuka untuk diuji kapanpun. Dalam sains, teori wajib diuji, harus bisa dibantah, harus bisa diganti kalau ada bukti baru. Dan setiap kali sains diuji, ia semakin kuat, bukan semakin lemah. Contohnya, teori Newton digantikan Einstein. Model atom selalu diperbarui. Pandangan geosentris diganti heliosentris. Sains tidak takut salah, karena dari kesalahanlah sains berkembang. Ironisnya, ideologi yang mengklaim sempurna sering menolak diuji. Mari masuk ke argumen utama. Banyak orang beragama berkata, agama tidak boleh diragukan. Ini pasti benar karena dari Tuhan. Masalah logisnya sederhana. Bagaimana tahu itu dari Tuhan kalau tidak boleh diuji? Disinilah masalah terjadi. Klaim agama sempurna karena dari Tuhan adalah circular reasoning. Argumennya berputar seperti ini. Kitab ini benar karena dari Tuhan. Bagaimana tahu dari Tuhan? Karena isinya benar. Bagaimana tahu isinya benar? Karena dari Tuhan. Ini disebut circular reasoning, lingkaran logika yang tidak pernah keluar. Klaim besar seperti ajaran ini dari Tuhan seharusnya diuji, bukan langsung dipercaya. Kalau berlian saja harus diuji keasliannya, kenapa klaim tentang kebenaran kosmik tidak diuji? Jika klaim tidak boleh diuji, bagaimana membedakan benar atau karangan manusia? Setiap agama di dunia mengklaim hal yang sama. Nabi kami paling benar. Kitab kami paling sempurna. Hukum kami paling baik. Ajaran kami dari Tuhan. Semua agama mengatakannya. Kalau tidak boleh diuji, bagaimana manusia bisa membedakan mana yang benar? Tanpa pemujian, semua klaim sama saja. Semua bisa dianggap benar. Semua juga bisa dianggap karangan manusia. Dan inilah alasan mengapa larangan kritik sebenarnya membuat kebenaran menjadi kabur. Ideologi menjadi benar, bukan karena bukti, tetapi karena orang takut mempertanyakan. Kebenaran tidak butuh polisi. Ini poin paling tajam. Kebenaran sejati tidak butuh dilindungi menggunakan ancaman penjara. Jika suatu ajaran benar, ia akan bertahan dari kritik. Ia akan kuat saat diuji, dan bukti akan membela dirinya sendiri. Tapi kalau suatu ajaran dilarang dikritik, itu justru menunjukkan bahwa ajaran tersebut rapuh. Yang butuh penjara bukan kebenaran, tapi ketakutan kehilangan kepercayaan. Jadi, kesimpulannya, UU Penistaan Agama lebih melindungi ideologi daripada manusia. Sains tidak takut diuji karena ia yakin pada bukti. Ideologi yang melarang kritik sedang menunjukkan kelemahannya sendiri. Dan klaim, ini dari Tuhan, tidak berarti apa-apa jika tidak melewati pemujian yang jujur. Kalau sebuah kebenaran memang berasal dari Tuhan,
Mengapa harus takut diuji? Oleh karena itu, Undang-Undang Penistaan Agama tidak memiliki dasar logis untuk dibuat, karena ideologi tidak perlu dilindungi dari kritik, dan hanya menghalangi masyarakat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton. Klik like, subscribe, dan bagikan kalau kamu merasa video ini membuka wawasan. Sampai jumpa di video berikutnya.